Oke, salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Oke, hari ini materi kita akan membahas yang namanya faktorisasi bentuk aljabar. Oke, kita lihat apa pengertian faktorisasi bentuk aljabar ini ya. Oke, kita lanjut. Ini dia pengertiannya. Pengertian faktorisasi bentuk aljabar. Faktorisasi atau juga pemfaktoran, jadi kamu bisa menyebutkan pemfaktoran atau faktorisasi itu sama artinya ya. Ini sama pemahamannya. Faktorisasi adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Jadi maksudnya begini, bentuk penjumlahan bentuk aljabar ataupun termasuk pengurangan ya di sini ya. Penjumlahan dan pengurangan ini sudah termasuk pengurangan. Itu kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, bentuk penjumlahan dan bentuk pengurangan pada bentuk aljabar itu kita ubah menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Ya, itu artinya. Bentuk penjumlahan suku-suku pada bentuk aljabar yang memiliki faktor yang sama dapat difaktorkan menggunakan hukum distributif. Nah, jadi faktorisasi nanti yang mau kita bahas di sini menggunakan hukum sifat hukum distributif. Jadi menggunakan sifat distributif nanti. Ini dia. Jadi ingat, ini ya termasuk rumus lah ini nanti. Menggunakan hukum distributif atau sifat distributif. Jadi memfaktorisasi bentuk aljabar, kita gunakan sifat ini nanti. Jadi ingat ya, kita sudah bahas ini bagaimana bentuk sifat distributif waktu di awal materi pembelajaran kita di tentang bilangan bulat. Bilangan waktu pembahasan kita ada itu mengenai sifat-sifat distributif, sifat asosiatif, sifat komutatif. Nah, di situ coba kalau lupa kamu ingat lagi itu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi faktorisasi itu berhubungan dengan sifat distributif ya. Kita lanjut. Nah, perhatikan bentuk aljabar berikut. Nah, ini kan bentuk aljabarnya AB ditambah AC. Nah, inilah ini maksud tadi. Pengertian yang di sini tadi, faktorisasi adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku pada bentuk aljabar ya. Menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku pada bentuk aljabar tersebut menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Jadi bentuk aljabar yang bentuknya penjumlahan ini kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, ini dia. Ini diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, coba kalau kita kali. Nah, bentuk ini namanya bentuk sifat distributif. Nah, coba kalau kita kali, kan sifat distributif kan sistemnya mengali kembali. Ini kurung itu kan artinya kali, kan biasa saya bilang dalam bentuk aljabar ini kurung ini termasuk kali ya. Jadi A dikali B hasilnya AB. A dikali C atau A dikali positif C artinya AC. Nah, jadi nilai bentuk penjumlahan ini diubah ke bentuk kali, dia nilainya sama. Jadi bentuk penjumlahan ini walaupun diubah ke bentuk kali tidak mengurangi nilainya. Jadi sama. Ini dengan ini, ruas kiri ini dengan ruas kanan ini nilainya sama. Jadi A kali B hasilnya AB, A dikali C hasilnya AC. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ini bentuk sifat distributif atau hukum distributif. Menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor pada bentuk aljabar disebut faktorisasi atau pemfaktoran. Jadi menyatakan bentuk aljabar ini menjadi bentuk perkalian seperti ini namanya faktorisasi. Mengubah bentuk penjumlahan ataupun bentuk pengurangan pada bentuk aljabar diubah menjadi bentuk perkalian, itu namanya proses
faktorisasi. Jadi ini disebut faktorisasi. Ya, bentuk perkaliannya disebut faktorisasi. Ini dia faktorisasi atau pemfaktoran. Jadi kalau di sini kurang AB dikurang AC, ya di sini kurang. Ya. Tinggal ganti tandanya saja. Jadi dia berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke ya. Kita lanjut. Itulah dia pengertian faktorisasi. Mengubah bentuk penjumlahan dan bentuk pengurangan pada bentuk aljabar menjadi bentuk perkalian seperti ini. Itu namanya bentuk proses faktorisasi. Ya, kita lanjut. Nah, bagaimana sih bentuk-bentuk soal faktorisasi atau memfaktorkan itu? Nah, ini ya. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut atau faktorisasikanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Nah, ini kan bentuknya jumlah semua nih ya, 4A tambah 8. Bagaimana kalau diubah menjadi bentuk kali? Ini juga sama yang B-nya 9P pangkat 3 tambah 15P pangkat 5. Bagaimana kalau diubah menjadi bentuk kali? Ini juga sama 4X kuadrat Y tambah 6XY kuadrat dikurang 8X kuadrat Y kuadrat. Bagaimana diubah menjadi bentuk perkalian? Nah, bagaimana juga yang ini 24P pangkat 2 dikurang 12P pangkat 2 Q dikurang 16P pangkat 3 R diubah menjadi bentuk perkalian bagaimana? Nah, oke. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, ini coba proses kerjanya. Jawab. Nah, di dalam untuk mengubah bentuk aljabar penjumlahan dan pengurangan seperti ini, kita gunakan bentuk FPB, faktor persekutuan terbesar. Oke, dari bentuk-bentuk aljabar itu kita gunakan FPB-nya, ya. Jadi disitulah nanti kita membuat bagaimana cara membuat faktorisasinya. Nah, jadi 4A tambah 8 ini faktor persekutuan terbesarnya mana dia kan gitu ya. Nah, faktor persekutuan terbesar dari 4A dan 8 itu 4. Nah, dari mana bisa 4-nya ini? Ini dia. Nah, penjabarannya 4A itu kalau faktornya kan ini dia. Nah, kan kalau dikalikan ini kan 4A juga sama. Jadi inilah dia faktornya. Faktor dari 4A ini dia. Nah, faktor dari 8 kan ini dia. Jadi 2 pangkat 3. Nah, dari sini manakah yang kita bisa buat FPB-nya? FPB adalah perkalian faktor prima yang sama dan hanya diambil faktornya yang sama saja. Nah, di sini faktor yang sama, di sini 2. Ya. Dan diambil pangkatnya yang terkecil. FPB kan gitu ya. Faktor yang sama dan diambil faktor yang pangkatnya terkecil. Nah, ini A nggak ada kawannya. Berarti ini nggak bisa dimasukkan nilainya. Jadi yang sama cuma 2. Berarti yang diambil pangkat terkecil. 2 pangkat 2. Inilah dia. 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Jadi FPB dari ini 4A dan 8. 4. Oke. Nah, nilai 4 inilah nanti yang akan kita ubah menjadi bentuk faktorisasinya. Atau menjadi bentuk sifat distributifnya. Ini ingat ya 4 ya. Nah, kita lihat. Jadi faktorisasinya 4A ditambah 8, bentuk hasil kalinya bagaimana? Nah, tadi yang 4 tadi itu kamu taruh di luar. Ya, taruh di luar. Pertama yang ini tadi, yang 4 ini tadi taruh di luar sini ya, di luarnya tadi ya. Nah, ini hasil dari FPB-nya taruh di luar. Nah, seperti ini. Nah, lalu buka kurung. Nah, baru cocokkanlah ke bentuk aljabar yang ini. Ini kan 4A. Nah, jadi kalau misalkan ini kita kali ke dalam, berarti supaya dia di sini hasilnya 4A, berarti di sini kan harus A. Kan 4 buka kurung. Supaya dia 4A, berarti bagaimana? Kan harus kita taruh A di sini. Berarti 4 dikali A, 4A. Nah, cocok ya? Nah, ini ditambah, lalu tambah di sini. Kalau di sini kurang di sini. Nah, ini tadi kan 4. Nah, di sini 8. Supaya dia 8 di sini, berarti harus berapa di sini? Kan harus 2. Berarti 4 dikali 2, 8. Coba lihat, kan sudah sama kan? 4A, 4 dikali A hasilnya 4A. 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, inilah namanya hasil faktorisasinya.
hasil faktorisasi daripada penjumlahan bentuk aljabar tersebut ini. Nah, inilah dia hasil faktorisasinya. Begitulah teknik cara menjawabnya. Jadi hasil faktorisasinya itu kalau kita kali balik ulang, harus sama dengan yang di ruas kiri ini. Ini namanya ruas kiri, di sebelah kanan ini namanya ruas kanan. Ya, dipisahkan oleh tanda sama dengan ruas kiri dengan ruas kanan. Harus sama nilainya. Kalau berbeda dia tidak bisa ya. Dan di dalam kurung ini harus dia sudah sederhana lah, sudah sederhana, tidak sederhana lagi ya. Harus yang sudah sampai sederhana. Oke, sekarang kita lihat yang B-nya. Nah, yang B-nya kan 9P pangkat 3 ditambah 15P pangkat 5, kan gitu ya. Nah, bagaimana ini cara membuat menjadi bentuk faktorisasinya? Nah, kalau kita lihat di sini FPB-nya itu 3P pangkat 3. Nah, bagaimana bisa mendapatkan 3P pangkat 3 ini? Nah, 9P pangkat 3 proses faktorisasinya kan ini dia. 3 kali 3 P pangkat 3, 3 pangkat 2 jadi P pangkat 3. Yang huruf-hurufnya nggak usah diubah ya, tetap aja dia tinggal ngikut aja. Yang kamu ubah yang bilangannya saja atau angkanya saja, hurufnya atau variabelnya tetap saja, nggak usah diubah-ubah ya. Nah, untuk yang inilah hasil faktor-faktornya. Nah, sekarang yang 15 pangkat 5, kalau dicari faktor-faktornya, kan ini dia faktorisasinya. Oke, faktor-faktornya ini dia, jadi P pangkat 5-nya tetap saja. Nah, jadi yang merah ini tadi, kita lihatlah di sini, mana yang bisa merupakan FPB-nya. FPB ingat, adalah perkalian faktor prima yang sama, dan faktor yang sama diambil pangkatnya yang terkecil. Nah, sekarang kita lihat di sini yang sama di sini 3 pangkat 2 dengan 3 ini 5, nggak ada kawannya, berarti ini nggak usah dihitung lagi. Nah, ini P ada yang sama. Nah, berarti yang 3 tadi ini kita ambil pangkat yang terkecil, berarti 3. Ini dia. Nah, si P kan ini pangkat 5, ini pangkat 3, kan ini yang paling kecil, berarti P pangkat 3. Jadi kalikanlah ini 3P pangkat 3, berarti 3P pangkat 3 lah FPB dari kedua bentuk aljabar ini. Nah, nanti inilah yang kamu taruh di luar daripada tanda kurung tersebut. Jadi faktorisasi ini tadi, ini dia. Nah, 3P pangkat 3-nya taruh di luar, lalu buka kurung, baru cocokkan angka berapa mau buat di dalam kurung sini. Nah, 3P pangkat 3, nah ini kan dia 9P pangkat 3. Supaya dia 9P pangkat 3, berarti kamu cukup kalikan dengan 3 di sini. Jadi kalau kamu kali 3 kali 3 9P pangkat 3. Nah, ini dia. Cocok ya. Nah, supaya cocok ini menjadi 15P pangkat 5, berarti di sini harus berapa? Nah, 3P pangkat 3 dikali positif 5P pangkat 2. 3 kali 5 15. P pangkat 2 dikali P pangkat 3 dikali P pangkat 2, hasilnya P pangkat 5. Jangan lupa bentuk perkalian bentuk aljabar itu ya. Kalau dia hurufnya atau pokoknya sama atau variabelnya sama, dia pangkatnya tinggal dijumlahkan ya. Ingat, jangan lupa. Inilah dia hasil faktorisasi yang bagian B. Bisa ya. Oke, kita lihat lagi biar lebih paham. Nah, sekarang dia ini kita lihat ada 3 sukunya. Tadi 2 ya. Ini 3 suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, bagaimana dia 3 suku ini membuat menjadi bentuk faktorisasinya atau bentuk hasil kalinya. Nah, ini FPB dari ketiga bentuk aljabar ini adalah 2XY ya, 2XY. Jadi bentuk faktorisasinya bentuk FPB-nya, hasil FPB-nya itu adalah 2XY. Nah, coba kita lihat dari mana bisa dapat 2XY ini. Nah, ini prosesnya. Ini hasil faktornya, ini dia. Saya buat di sini kurung karena di sini X. Nggak mungkin saya buat ini X, saya buat tanda kali lagi, sama nanti
Jadi nanti nggak tahu mana X, mana kali. Jadi kurung. Makanya saya bilang bentuk aljabar itu kurung itu menyatakan kali juga. Jadi nggak mesti harus menggunakan lambang kali. Jadi kurung juga sudah menyatakan perkalian. Jadi ini 2 pangkat 2 dikali X kuadrat dikali Y. Inilah hasil faktornya. Nah ini hasil faktornya 2 kali 3 kali X kali Y pangkat 2. Ini hasil faktornya adalah 2 pangkat 3 kali X pangkat 2 Y pangkat 2. Nah sekarang dari ketiga hasil-hasil faktor ini kita mau buat FPB-nya. Ingat, FPB adalah perkalian faktor prima yang sama dan faktor yang sama diambil pangkat yang terendah. Oke, faktor yang sama yang 2 di sini, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Jadi 2 yang kita ambil. Ini dia. Nah, sekarang yang variabel X. Variabel X di sini yang terkecil adalah ini dia. Ya kan, ini pangkat 2, ini pangkat 2. Jadi ini yang diambil. Nah, sekarang yang Y juga sama. Jadi mana yang paling terkecil? Ini dia. Berarti ini dia. Tinggal kalikan 2 kali X kali Y hasilnya 2XY. Nah, inilah nanti yang kamu taruh di luar kurung. Di luar tanda kurung. Nah, ini dia. Ya. Ini faktor, ini dia bentuk aljabarnya. Oke. Nah, sekarang bilangan yang di sini bentuk aljabarnya berapa mau kita buat, tinggal mencocokkan yang di sini aja. Nah, yang penting kan dikuncinya yang di luar ini. Kalau udah ketemu yang di luar ini kan tinggal ngikut-ngikut aja nih ini. Tinggal mencocokkan saja. Nah, kita cocokkan aja. Oh, ini 4x kuadrat Y. Nah, ini supaya dia cocok dengan yang ini gimana ya? Nah, tinggal kamu tambahkan 2x. Nah, tengok. 2 kali 2 4. Nah, x dikali x kuadrat. Tinggal Y kan? Nah, jadi inilah dia 2x di sini. Jadi kalau dikali hasilnya sama dengan ini. Sekarang tinggal mencocokkan suku yang kedua ini. Nah, supaya cocok di sini 6, kamu kan tinggal kali 3 aja. Kali 3 baru di sini kan x-nya pangkat 1, di sini sudah x. Tinggal x yang y yang ini. Ini y-nya kan masih pangkat 1, tinggal tambahkan aja y sini satu lagi. Berarti kalau dikali 6x y pangkat 2. Ini dia, sama ya. Sekarang kita lihat yang suku ketiga. Nah, kalau di sini positif, ini positif. Kalau di sini negatif, di sini negatif. Jadi tandanya diperhatikan ya. Kalau negatif, negatif buat. Kalau positif, positif. Nah, sekarang ini 8. Nah, di sini 2, tinggal kali 4. Buat 4. 8. Di sini x-nya pangkat 2, di sini x-nya masih pangkat 1. Tambahkan aja di sini x-nya. Jadi pangkat 2. Di sini juga y-nya pangkat 2, di sini y-nya pangkat pangkat 1. Tinggal tambahkan di sini y. Jadi kalau dikali 8 x pangkat 2 y pangkat 2. Bisa ya? Seperti itu. Mudah ya? Begitulah teknik cara membuat faktorisasi bentuk aljabar. Oke, kita lihat lagi contoh yang berikutnya biar semakin paham ya. Oke, ini dia bentuk aljabar yang bagian D. Nah, sekarang yang ini kita cari dulu faktornya. Ini dia hasil faktornya. 2 pangkat 3 kali 3 hasilnya kan 24. Ini P pangkat 2. Ingat hurufnya tetap saja, nggak usah diubah-ubah ya. Angkanya saja yang kamu cari faktornya. Oke, ini 12 berarti 2 pangkat 2 kali 3. Berarti kan 12. Ini P kuadrat Q. Oke ya, ini udah cocok ya. Ini 16, 2 pangkat 4. Ini P pangkat 3 dikali R. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. Ingat, jangan lupa FPB perkalian faktor prima yang sama dan faktor yang sama diambil pangkat yang terkecil. Nah, ini dia. Di sini yang terkecil, di sini kalau 2 kan ini kan sama nih ya, 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 ini dia. Nah, sekarang 3. 3 kita lihat nggak ada yang sama nih tiga-tiganya. Ini 3 di sini nggak ada. Nggak bisa, harus ada 3-3-nya ini di sini. Angka 3-nya harus ada juga di sini. Karena nggak ada berarti nggak bisa. Nah, sekarang si P. Nah, P di sini ada. Nah, karena dia ada berarti kita ambil pangkat yang terkecil. P pangkat 2 ya. Ini dia. Nah, sekarang si Q. Q dengan R nggak ada. Jadi dia nggak memenuhi 3 dia di sini. Q dengan R-nya. Berarti bilangan 2 dengan si P saja. Nah, jadi inilah hasil FPB-nya nanti. Menjadi 4P kuadrat. Nah, inilah yang kamu taruh di luar tanda kurung. Nah, ini dia.
Nah, sekarang bilangan yang di sini atau bentuk aljabar di sini tinggal mencocokkan kemari. Nah, di sini kan 24P pangkat 3 ya. Nah, 24P pangkat 2 ya. 24P pangkat 2. Nah, sekarang tinggal mencocokkan. Berarti tinggal kali 6 saja. Pas ya, 24P pangkat 2. Harus cocok dengan di sini ya. Nah, di sini negatif, berarti sini negatif. Nah, ini 12 di sini kan, di sini masih 4, tinggal kali 3 aja. 12 P kuadrat Q. Nah, tinggal nambahkan Q di sini. Pas ya, 12. Ini dia. Baru P kuadrat di sini, ini kan P kuadrat Q. Cocok ya. Sekarang yang 16. Ini negatif, negatif di sini. 4 kali 4 16. Nah, di sini kan masih P pangkat 2, tinggal tambahkan aja P di sini jadi pangkat 3. Nah, di sini R-nya tunggal, nggak ada, berarti tinggal tambahkan aja R. Nah, kita cocokkan sekali lagi, 24P pangkat 2 dikurang 12P kuadrat Q. Nah, ini dikali lagi negatif 16P pangkat 3 R. Nah, ini dia, cocok ya. Jadi inilah dia hasil faktorisasinya dari bentuk aljabar yang ini. Seperti itulah dia teknik bagaimana cara membuat faktorisasi pada bentuk aljabar. Ingat, faktorisasi itu adalah mengubah bentuk penjumlahan dan bentuk perkalian pada bentuk aljabar itu menjadi bentuk perkalian. Bentuk perkaliannya merupakan bentuk sifat distributif atau hukum distributif. Oke, seperti itu aja konsepnya. Bisa dipahami ya? Oke, semoga semua anak-anak bisa menerima tentang penjelasan materi tentang faktorisasi. Oke, semoga bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua.